Ustadz Idrus Ramli mengatakan Rhoma Irama nggak bisa jadi rujukan. Ngomong itu berhati-hati. Orang itu gak bisa dibilang waliullah hanya gara-gara percaya sama karangan atau tesis seseorang. Gak bisa bilang seseorang bisa mencapai wali dengan tanpa makom ubudiyah, penghambaan diri pada Allah, takwa dan ibadah. Itu kufur itu. Sentimen itu. Sentimen. Sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya. Yang biasa-biasa suka cetin mesum jangan juga dijadiin imam besar kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya. Soal benar apa tidak yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab kan gitu kan. Kenapa ketika Bung Rhoma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian dan setelah dia uji dalam apa namanya secara podcast dia lah kalau bahasanya ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung gitu. Sampai-sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tengku Kori bersama Ustadz Suparman membahas komentar dari Ustadz Idrus Ramli yang menyindir secara tidak langsung penyematan kata waliullah kepada salah seorang raja dangdut, jelas tanpa harus ditutup-tutupi maksud daripada perkataan Ustadz Idrus Ramli adalah sebenarnya Rhoma Irama, karena oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dikatakan sebagai waliullah, yaitu Rhoma Irama. Menurut komentar Ustadz Idrus Ramli, seorang waliullah itu bukan orang yang fasik. Artinya orang fasik itu tidak bisa dikatakan sebagai waliullah dan harus memiliki tingkat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada kebanyakan orang pada umumnya. Nah, atas komentar Ustadz Idrus Ramli inilah Tengku Kori sontak mengatakan seharusnya beliau bersikap lebih fair karena ada orang yang fasik juga dijadikan sebagai imam besar. Nah, siapa mereka yang dimaksudkan oleh Tengku Kori yang dikatakan orang fasik tapi juga dijadikan sebagai imam besar, yaitu dari kelompok-kelompoknya Gus Idrus Ramli. Nah, untuk itu mari kita simak komentar atau penjelasan dari Tengku Kori dalam video berikut ini. Beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah Kiai Idrus Ramli ya, atau Ustadz Idrus Ramli mengatakan Rhoma Irama nggak bisa jadi rujukan. Ngomong itu berhati-hati. Orang itu gak bisa dibilang waliullah hanya gara-gara percaya sama karangan atau tesis seseorang. Gak bisa, apalagi memang orang fasik. Itu gak bener, berdosa. Bahkan kata para ulama, kalau orang bilang seseorang bisa mencapai wali dengan tanpa makom ubudiyah, penghambaan diri pada Allah, takwa dan ibadah, itu kufur, itu murtad. Kalau orang dibilang wali tidak melalui jalan ubudiyah, itu justru kufur. Kok dibilang sudah jelas apa gak gena kerjaannya dibilang wali? Gak bener itu. Karena dia cuma seorang pemusik, seorang musisi, seorang pedangdut. Terkait dengan diskusi tentang nasab, kira-kira menurut Tengku Kori bagaimana tanggapannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika yang dikenal dengan nama Gus Idrus Ramli, apa Kiai Idrus Ramli ya? Kira-kira gitulah. Beliau mengatakan Raja Dangdut Rhoma Irama ya kalau nggak salah itu. Beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bahasa nasab. Sebetulnya sentimen itu. Saya sentimen. Ya. Sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya. Yang biasa-biasa suka cetin mesum, jangan juga dijadiin imam besar kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya, soal benar apa tidak yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab kan gitu kan. Nah itu jangan jadi imam besar. Ya nggak? Ya. Nah, iya. Terus kalau kita lihat dari seorang itu kan punya hobi atau punya suatu pekerjaan. Yang penting orang itu punya ilmu. Betul. Rhoma Irama itu orang pesantren loh. Soal dia pemain musik, pedangdut itu khilafiyah. Betul. Ada ulama yang membolehkan, ya. Juga ada ulama yang mengharamkan, walaupun banyak ulama Syafi'iyah tidak membolehkan, ya, secara umum, ya. Terlepas dari itu, berapa banyak orang yang menjadi supir, ya, bahkan budak, ya, budak itu kan hamba sahaya. Ya. Di zaman sahabat itu ada budak malah jadi rujukan. Kalau ditinjau pekerjaannya hina budak. Ya, sebetulnya pekerjaan itu nggak menjadi patokan dalam menjadi rekan rujukan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang jadi patokan itu menguasai kemampuan ilmu. Ya. Kalau Bung Rhoma Irama, ya, yang di masa tuanya dia ingin istiqomah untuk menjadi seorang guru, dan beliau pernah nyantri, pernah nuntut ilmu, dan saya pernah melihat dia berceramah dengan nada dan dakwanya, ya, di masa tua dia, saya tahu orang yang namanya nyantri kan tahu kitab kan, ya kan, ilok orang bisa baca kitab kuning, iya nggak? Ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu, ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi orang jadi malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh, ceritanya mau ngerungkat tadinya. Wah, mau rungkat saya. Kalau saya mah orangnya paling ya, mohon maaf, saya itu jiwa saya itu bukan ngagul ini, apa adanya saya mah, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh, dana dewek saya mapan. Saya main gaya-gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh, gitu ya. Karena apa, lisan orang Betawi sama saya udah medok kalau kataannya. Saya pergi ke Malang, ya, bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya, mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin, amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya, saya santai aja. Orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang? Ya kan? Intinya, ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad. Apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir. Apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu, saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu, ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Rhoma ketika dia
mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan? Kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa dia Pan. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu. Betul. Ya, dalam kajian tesis siapa tah? Kiai Imad diundang. Terus siapa lagi? Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Rubah Alawi kalau bahasanya, Pan ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung gitu. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasabah alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau magister atau melalui university. Yeah. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Dokter apa doktor? Doktor. Doktor, kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasabah alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu. Tapi saya lihat apa bahasa inti. Nasabah alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad keempat, 5, 6 sampai selesai. Tengku Kori sangat objektif ya dalam menilai sesuatu meskipun beliau berteman dengan pendukung simpatisan Ba'alwi. Seperti Ustadz Wafi itu kan berteman akrab dan yang lainnya juga, tetap saja beliau membedakan persoalan nasab dengan wilayah perdebatan atau dengan wilayah pertemanan. Sebagai seorang individu kepada simpatisan Ba'alwi, bahkan dengan oknum Ba'alwi mungkin saja berteman. Karena hal itu berbeda dengan ketika harus menyikapi dalam persoalan nasabnya. Nasab menjadi persoalan lain dan pertemanan sebagai individu, sebagai umat Islam itu juga berbeda dan ditempatkan pada sesuatu yang lain. Bagi Tengku Kori, nasab Ba'alwi itu rungkat serungkat-rungkatnya, batal sebatal-batalnya, karena dalam keyakinan dan penelitian beliau yang selama ini tekuni mengenai nasab Ba'alwi, tidak ditemukan kitab sezaman yang menjelaskan sosok di situ bernama Imam Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, yang bermasalah ini pada sosok daripada Imam Ubaidillah. Tidak ditemukan kitab sezaman yang menjelaskan sosok ini sebagai anak daripada Imam Ahmad. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan komentar dari Tengku Kori yang bersama Ustadz Suparman yang berusaha kita simak dalam videonya. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.